Kota Madiun merupakan wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat, terletak di antara 7 derajat sampai dengan 8 derajat lintang selatan, yaitu sepanjang 7,5 km bentang ke arah utara selatan dan antara 111 derajat sampai dengan 112 derajat bujur timur, yaitu sepanjang 6 km bentang ke arah barat timur. Luas Kota Madiun seluruhnya mencapai 33,23 km persegi dan secara administratif terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Taman dengan luas wilayah 12.063 km persegi, Kecamatan Manguharjo dengan luas wilayah 10,63 km persegi, dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas wilayah 9,97 km persegi. Sedangkan masing-masing kecamatan terbagi menjadi 9 kelurahan. Kota Madiun terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 meter di atas permukaan air laut. Terletak pada lembah Sungai Madiun sekitar 30 km di sebelah selatan pertemuan Sungai Madiun dengan Bengawan Solo. Di sekeliling dataran rendah Madiun terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2169 meter. Sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan di sebelah barat Kota Madiun terdapat Gunung Lawu dengan ketinggian 3285 meter, serta di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 hingga 500 meter membujur ke arah timur barat. Penduduk Kota Madiun saat ini telah mencapai 2.972 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 98.601 jiwa dan perempuan 105.371 jiwa, tercakup dalam 62.399 kepala keluarga yang tersebar pada 3 kecamatan dengan kepadatan penduduk sebesar 6.138 jiwa kilometer persegi. Letak geografis Kota Madiun yang berada di bagian barat wilayah Provinsi Jawa Timur sangat menguntungkan karena akses antar kota baik sesama kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur maupun menuju kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sangat strategis sehingga sangat ideal sebagai kota transit pariwisata dan sebagai pusat pengembangan perekonomian. Kota Madiun secara berkesinambungan terus berupaya mengembangkan berbagai potensi yang ada di daerah sebagai kota transit dan sekaligus sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat, maka sudah seharusnya pembangunan wilayah dititik beratkan pada sektor-sektor yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki Kota Madiun tersebut. Sektor-sektor yang sesuai adalah sektor perdagangan, industri dan pendidikan atau jasa. Ketiga sektor tersebut lazim dikenal dengan akronim Kota Gadis. Sektor perdagangan di Kota Madiun berjalan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan berbagai fasilitas seperti pasar, pusat-pusat perbelanjaan, minimarket, dan pertokoan. Fasilitas-fasilitas tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu.
Perkembangan itu senantiasa mengikuti dan menyesuaikan kebutuhan akan layanan perdagangan yang lengkap dan terjangkau. Mal atau pusat perbelanjaan misalnya telah berkembang cukup pesat. Keberadaan keempat pusat perbelanjaan yang bertaraf regional bahkan nasional tersebut sekaligus menjadi ikon wisata belanja yang tidak hanya dikunjungi warga kota sendiri, tetapi juga mampu menyedot arus kunjungan warga dari luar kota. Tentunya ini dapat berdampak positif bagi peningkatan pembangunan di Kota Madiun. Namun demikian, meskipun tren sistem belanja modern telah berkembang cukup pesat, perdagangan tradisional pun masih banyak diminati. Untuk mengakomodasi hal tersebut, di Kota Madiun tersedia 15 pasar tradisional, di mana satu di antaranya adalah Pasar Induk atau Pasar Besar Madiun yang telah berdiri sejak tahun 1800. Untuk lebih mendukung sektor perdagangan di Kota Madiun, juga telah berkembang cukup pesat jasa keuangan. Jasa keuangan berperan cukup strategis karena sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan perdagangan akan modal usaha. Sampai saat ini di wilayah Kota Madiun tidak kurang terdapat 17 bank yang beroperasi. Sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian Barat, Kota Madiun sesuai visi dan misinya terus berupaya dikembangkan sebagai pusat pendidikan bagi daerah dan sekitarnya. Kota Madiun terus berbenah dengan meningkatkan berbagai fasilitas dan sarana yang menunjang peningkatan pendidikan pada berbagai tingkatan. Berbagai pilihan bidang dan lembaga pendidikan yang terus diupayakan untuk senantiasa ditingkatkan mutunya. Misalnya, perintisan sekolah internasional, sekolah unggulan, dan sekolah 3 bahasa, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Kota Madiun, fasilitas pendidikan yang ada meliputi SD atau MI sejumlah 84 sekolahan, pendidikan setingkat SMP MTS terdapat 27 sekolahan, sedangkan untuk pendidikan setingkat SMA dan SMK terdapat 44 sekolah. Untuk perguruan tinggi terdapat 3 akademi, 5 sekolah tinggi, dan 1 politeknik. Di samping itu juga terdapat puluhan lembaga pendidikan non-formal yang mempunyai andil cukup besar dalam peningkatan sumber daya manusia, sehingga siap dan mampu untuk bersaing memenuhi kebutuhan tenaga yang profesional dan berkualitas dalam berbagai spesialisasi bidang dan keahlian seperti kebidanan, keperawatan, teknik dan program komputer, serta perhotelan. Kota Madiun layak menyandang predikat kota industri. Hal ini didasarkan pada jumlah industri yang ada di Kota Madiun yang mencapai angka ribuan industri. Industri di Kota Madiun terbagi dalam beberapa kategori, yaitu industri kecil formal, industri perusahaan industri, dan industri kerajinan rakyat. Dari ribuan industri yang ada, tidak kurang menyerap 8.000 lebih tenaga kerja dengan nilai produksi mencapai hampir 60 miliar rupiah dari total investasi lebih dari 34 miliar rupiah. Home industry atau industri rumah tangga mendominasi lebih dari 50% dari keseluruhan industri yang berkembang di Kota Madiun. Dari beberapa jenis kategori tersebut telah berkembang menjadi 2 sentra industri, yaitu sentra industri kerajinan mebel dan sentra industri sambal pecel. Sebagai salah satu sarana pendukung bidang perdagangan, pendidikan, dan industri, transportasi merupakan salah satu faktor yang sangat vital.
Untuk mobilitas penumpang dan barang, tersedia sarana prasarana transportasi antara lain terminal bus tipe A, terminal barang atau kargo, terminal angkutan kota sebagai subterminal, dan stasiun kereta api yang melayani jalur selatan Pulau Jawa. Dengan demikian, baik penumpang maupun barang dari dan ke Kota Madiun dapat didistribusikan dengan sarana dan prasarana transportasi yang ada, baik dengan angkutan kota antar provinsi, angkutan kota dalam provinsi, angkutan pariwisata, taksi, angkutan kota, travel, MPU, maupun truk yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tidak kalah pentingnya dengan fasilitas yang lain, ketersediaan sebagai sarana dan prasarana bidang kesehatan di Kota Madiun cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, tidak hanya kepada warga Kota Madiun, tetapi juga skala lingkup regional, baik masyarakat di wilayah Jawa Timur bagian Barat, terlihat dari adanya Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun sebagai rumah sakit rujukan tipe A, Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten, rumah sakit swasta, dan puskesmas. Sejak pemerintahan penjajah Belanda, Kota Madiun telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Timur bagian Barat dan merupakan pusat subregional center atau pusat satuan wilayah pengembangan bagi Jawa Timur bagian Barat. Penetapan ini merupakan akibat posisi dan letak yang cukup strategis baik dari sisi pemerintahan maupun secara ekonomis. Konsekuensinya, dari fungsinya sebagai pusat kegiatan, maka Kota Madiun memiliki sarana dan prasarana kota yang lebih baik dibanding wilayah yang mengelilinginya. Salah satunya diantaranya adalah sarana dan prasarana wisata, antara lain wisata belanja, wisata budaya, wisata spiritual, wisata iptep, dan wisata minat khusus. Sebagai salah satu penunjang wisata di Kota Madiun, telah tersedia beberapa pusat perbelanjaan baik yang bernuansa modern maupun tradisional, antara lain Pasaraya Sri Ratu, Matahari Department Store, Timbul Jaya Plaza, Carrefour, Pasar Burung, dan lesehan sepanjang Jalan Haji Agus Salim. Di Kota Madiun juga terdapat beberapa lokasi peninggalan sejarah kebudayaan dan keagamaan, ekonomi, transportasi, dan militer yang potensial untuk dijadikan tujuan wisata yang sampai sekarang ini masih terjaga kelestariannya. Di antaranya Makam Kuncen, Makam Taman, eks-kantor residen, Balai Kota, Stasiun Kereta Api, PG Rejo Agung, dan Benteng Pendem atau Busbo. Sarana rekreasi dan hiburan yang ada di Kota Madiun meliputi taman hiburan, hutan kota, serta Madiun Square yang berada di alun-alun Madiun sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, yang tak kalah menarik di Kota Madiun, terdapat satu budaya sebagai agenda tahunan, yaitu grebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini merupakan aset budaya yang bersifat religi tradisional, sakral, dan mengandung nilai-nilai bernuansa Islam yang dilaksanakan sejak pemerintahan Raden Ronggo Prawiro Tirjo pertama tahun 1755 sampai dengan tahun 1784, yaitu Bupati Madiun yang ke-14 yang diangkat Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Rangkaian acara grebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan ziarah di makam kuno Kuncen dan Taman sebagai tempat disemayamkannya Bupati Madiun terdahulu.
Kemudian pada esok harinya dikumandangkan gamelan sekaten sebagai pertanda dibukanya gerbek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai puncak acara dilakukan prosesi kirap gunungan yang terdiri dari dua buah gunungan, yaitu Gunungan Jaler yang terdiri dari hasil bumi yang masih mentah dan Gunungan Estri yang terdiri dari kemasan hasil bumi yang sudah dimasak dan siap dimakan, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menyerupai gunung. Kedua gunungan tersebut melambangkan keberkahan atau tanda syukur atas karunia dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kirap ini disertai pula dengan Buceng Pisungsum. Yang menjadi daya tarik acara ini adalah saat penyerahan gunungan dan Buceng Pisungsum kepada warga. Mereka saling berebutan isi daripada gunungan dan Buceng Pisungsum tersebut. Dalam hal ini sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa setelah mendapatkan isi baik dari gunungan maupun Buceng Pisungsum, walaupun hanya sebagian kecil, mereka akan mendapatkan berkah dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan semua itu, tentu tidak terlepas dari terjaminnya keamanan dan ketertiban. Upaya penegakan ketertiban menjadi kunci terbangunnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman. Aparat pemerintah yang berkewajiban menjalankan fungsi penegakan keamanan dan ketertiban telah menjalankan tugas dengan